Quran Oke, dulu ya. alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk malam hari ini bisa hadir. Kemudian tak lupa juga kita selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pengajian kali ini, mungkin saya bacakan dulu susunan acaranya. Pembukaan alhamdulillah sudah kita buka bersama. Kemudian tilawah yang nanti akan dibacakan surat Al-Bayyinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada Bapak guru ya, makanya ada Bapak ibu-ibu ya, dan nenek-nenek, kakek-kakek yang dirahmati Allah. Tadi diminta dalam sambutan oleh ketua untuk kita bertukar pikiran. Jadi walaupun materinya tentang Sumuliyah Al-Islam bagian pertama, tapi ini kita coba samakan dulu persepsi kita apa itu Sumuliyah ya. Kemudian apa itu Islam, baru kita diskusikan nih apa yang dimaksud dengan Sumuliyah Islam. Mungkin pertanyaannya, apakah Islam memang sumul ya, atau sebaliknya parsial? Nah, itu kita coba kaji. Pertama, kata as-sumul itu sebenarnya artinya apa ya? Semua ada, sempurna, lengkap gitu. Sumul, jadi meliputi semua hal. Itu sumul. Sebelum saya memberikan masukan-masukan atau mungkin paparan berikutnya, ada nggak yang mau mengutarakan terkait dengan Sumuliyatul Islam, terkait dengan kesempurnaan dari Islam, lengkap dan sempurnanya Islam? Silakan kalau ada yang mau berpendapat dulu, biar kita saling mengisi. Sumul atau lengkap, sempurna, lengkap dan sempurna, itu sumul. Yaitu yang pertama itu Sumuliyatul Islam likuli pulang ya. Jadi Sumuliyatul Islam itu artinya apa istilahnya? Islam meliputi likuli itu seluruh ya, mazahirul hayat, yaitu meliputi seluruh kehidupan. Nah, itu sumul, arti sumul. Jadi arti min adalati sumuliyah, min adalati ya, dari dalil-dalil sumuliyah di antaranya adalah ini surat An-Nahl. Ya. Saya lupa tadi menerjemahkannya. Tengok apa ya? Nanti kalau ada yang ketemu surat An-Nahl ayat kalau nggak salah 89. Silakan nanti dilihat di terjemahannya. Aku nanti ada kesalahan. Silakan dilihat ya terjemahannya. Surat 49 Al-Hujurat. Surat ke-16. 16. Ayat 89.
9 kalau nggak salah. 16 An-Nahl ya. An-Nahl ya. Ayat berapa? Kalau nggak salah 89. Bener nggak ya? Saya lihat ya. Saya baca dulu sambil dilihat cari ya ayatnya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Likulli ummatin syahidan 'alaihi min anfusihim waji'na bika syahida. Waji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Udah ketemu terjemahannya? Udah. Mau dibacakan terjemahnya? Ya, boleh. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Iya. Jadi jelas di sini ya bahwa nanti di akhirat kelak di yaumul ba'ats ya semua umat ya. Jadi umat Nabi Musa, umat Isa, kemudian Nabi Adam dan seterusnya pokoknya umat semua dulu itu likulli umatin syahidan. Itu ada orang yang menyaksikan atas dirinya sendiri, atas diri mereka sendiri. Tapi wajib nabika dan untuk engkau hai Muhammad ya itu Nabi Muhammad itu sebagai syahidan. Nabi Muhammad sebagai saksi ala haula inna zala alaikal kitab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai saksi bahwa Allah menurunkan kitab padamu hai Muhammad wa nazzalna alaika dan kami turunkan pada engkau hai Muhammad al-kitab yaitu Al-Qur'an maksudnya. Tibyanan likulli syai untuk menjelaskan segala sesuatu likulli syai. Nah, lihat likul itu jadi seluruh ya. Li bagi ya untuk atau bagi untuk seluruh apa saja syai'in itu apa saja semua hal. Dan dia sebagai hudan. Jadi menjelaskan semua hal juga petunjuk. Bahkan kalau diterjemahkan juga segala sesuatu yang halal, yang haram itu jelas dijelaskan. Maka ada surat Al-Bayyinah yang menjelaskan itu. Kemudian atau ada juga masih mengatakan likulli syai semua ilmu di Al-Qur'an itu dijelaskan ya pokok-pokoknya. Bahkan sampai seandainya saja firman Allah itu ditulis maka apabila lautan itu sebagai tinta dan pohon-pohon itu sebagai pena atau ditambah lagi 2 kali lipat maka tidak akan bisa menulis ilmu Allah. Jadi semua ada, semua hal ada ya. Wahudan dia karena dia sebagai petunjuk. Warahmah dan sebagai rahmat. Jadi Al-Quran itu rahmat. Wabushra lil muslimin. Inilah kabar gembira bagi orang Islam. Jadi seorang muslim dapat kabar gembira diturunkan yang namanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini salah satu dalilnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi wa idza nazarna lil Qur'anil Karim wa sunnah mutahhir. Dan kami memandang Quran yang mulia dan sunnah yang bersih mutahhirah ya. Dan dapati ayat-ayat dan hadis ini didapati berita terkait an aqaid
yaitu tentang dengan keyakinan, akidah, wal ibadat dan ibadah, wal akhlak, wal hukma hukum, bima anzalallah pada oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada, yaitu apa qada ya, jadi dia menentukan penetapan pengadilan gitu ya. Qadi ya, menentukan keputusan, hakim, wal jihad, wa muahadat, suatu perjanjian ya, perjanjian transaksi dan sebagainya, termasuk juga ya masalah maliyah, tijarah, perdagangan dan seterusnya. Pokoknya skala kehidupan itu dijelaskan di dalam Islam, bahkan hadis maupun di dalam Al-Quran. Nah, salah satu dalilnya yang meliputi yang tadi disebutkan adalah surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya ya, Ya, bukanlah yang namanya kebaikan hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. ya, kalau lihat ayat ini, maka ini akan meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Akidah berarti terkait dengan keyakinan, akhlak dengan adab, suluk, etika, integritas gitu. Kemudian ibadah ya termasuk ibadah khas maupun ibadah ghairul makhdhu. Ibadah makhdhu atau ghairul makhdhu. Kemudian ada ibadah muamalat, yaitu hubungan sesama manusia. Kita lihat coba ayatnya satu demi satu, apa kok? Coba lihat di sini. Bentar. Laisa itu apa ya kalau laisa ya?
Bukan Kalau nggak? laisa Bukan. itu berarti bukan. Laisa. Albiro. Bir. Bir itu kebaikan. Jadi kalau bir itu berkah, itu juga dari bir juga. Birkah. Jadi kalau berkah artinya kebaikan yang terus bertambah. Contoh kebaikan yang terus bertambah adalah kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai sekarang kebaikannya terus mengalir. Jadi ketika Utsman bin Affan dulu pernah melihat ada satu sumur ya yang dikuasai oleh orang Yahudi dan setiap orang ngambil air di situ bayar. Lalu Utsman bin Affan pada saat itu me, berkomunikasi dengan orang Yahudi, ya, negosiasi, nego lah gitu. Bagaimana kalau sumurnya saya beli separuh kamu, separuh saya dengan harga yang cukup tinggi. Lalu Yahudi itu mengiyakan. Dibeli berarti hari ini Utsman ngambil, besok Yahudi yang ngambil. Pas giliran Umar mengambil air, Umar membebaskan semua warga masyarakat untuk mengambil air gratis tanpa bayar. Nah, lama kelamaan Yahudi itu nggak ada yang istilahnya buat apa sih punya sumur, tetapi sumurnya tidak bermanfaat dan tidak dapat menghasilkan uang. Maka akhirnya menawarkan oleh Utsman bin Affan, kalau gitu beli aja lagi separuhnya. Jadi semua milikmu. Dibelilah oleh Utsman bin Affan. Dan pada saat itu ketika Utsman membeli sumur itu dan banyak juga orang yang mungkin berinfak, rasa berterima kasih, dan rasa terima kasih itu dikumpulkan, diberikan tanah di sekitarnya jadi kebun-kebun kurma. Dan hasil kurmanya itu tidak untuk Utsman, tapi balikin kembali ke umat, dan akhirnya terus sampai akhirnya kekayaan dari infak itu terus berkembang. Dan sampai sekarang berbentuklah hotel. Hotel menghasilkan uang lagi. Dan terus, nah itu namanya albir. Maka dikatakan berkah. Dan kalau sumur namanya bir. Maka kalau ada air sumur namanya air bir. Kalau kita minum air sumur maka minum bir. Bukan bir ya. Iya, maksudnya bir. Bir ya. Jadi, laisa bir. Tidak ada satu kebaikan kalau kamu sekedar antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kalau cuma sekedar antuwallu wujuhakum, harus sekedar menghadapkan wajah kamu qibalal masyriqi wal maghrib, yaitu hanya menghadap ke kemana nih? Ke masyrik, ke qibalal masyriqi wal maghribi ya. Mau ke timur, ke barat, itu bukan kebaikan sesungguhnya. Tapi kebaikan sesungguhnya adalah meliputi walakinnal birra ya, dan kebaikan walakin melainkan kebaikan itu. Jadi sini ya. Jadi walakinnal birra ya, albir menjadi suatu kebaikan manakala man amana, yaitu standarnya adalah orang yang beriman. Nah, beriman. Amanah. Man aman. Jadi kebaikan itu didasari pada iman. Kepada siapa imannya? Kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya. Iman pada hari akhir. Ya. Iman pada malaikat wal malaika. Iman kepada kita. Iman kepada nabi. Iman kepada nabi, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada Allah, itu semua adalah aspek
keyakinan yang kita kenal dengan akidah. Jadi Islam meliputi keyakinan. Jadi albiro harus dimulai dengan keyakinan. Kalau dia nggak punya keyakinan yang tadi, iman kepada Allah, iman pada akhirat, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitabnya, maka semua amalnya itu sia-sia, nggak jadi kebaikan. Tadi sudah dibacakan surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nari jahannam khalidina, enggak khalidan, fi nari jahannam khalidina fiha ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya alladzina kafaru, orang yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada akhirat, tidak beriman pada malaikat, tidak beriman pada kitab-kitabnya, tidak beriman pada nabi, ya. Siapa itu? Yaitu dari min ahli kitab. Ya. Orang-orang itu ditempatkan neraka walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan tanda kutip ya. Misalnya dia melakukan wa'atal malaha al-hubbi. Jadi kalau orang menjadi bid'ah sesungguhnya, akidahnya benar, yang kedua amal sosialnya benar. Jadi kalau ada orang beriman, ngaku beriman atau beriman, tapi dia tidak wa'atal malaha al-hubbi, dia tidak wa'atal malaha al-mal, wa'atal mal ala hubbi, memberikan mal, harta, ala hubbi, yang dicintai. Jadi bukan harta nggak kepake, bukan baju bekas, bukan sepatu bekas, Ya, apalagi makanan basi yang dikasih, bukan. Tetapi wa'atal mala ala hubbi, yaitu harta yang sangat dia sayangi. Apa yang disayangi? Harta, ya. Apa yang disayangi? Rumah. Apa yang disayangi? Perdagangan. Apa yang disayangi? Waktu. Banyak disayangi oleh kita. Itu diberikan. Jadi harta-harta itu mal, itu artinya amal ya, harta ya. Mal itu, harta yang dicintai itu di apa? Ya. Nah ini kepada siapa? Zawil kurba, kepada orang terdekat. Wal yatama, anak yatim. Anak ya, bukan yatim. Ya, kalau anak itu usia belum balik. Anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Bukan wa masakin dimasakin. Bukan. Masakin itu jamak dari miskin. Jadi masakin itu jamak artinya orang-orang miskin. Wa bani sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu bisa jadi orang yang guru, atau mungkin orang yang berdakwah tapi tidak diberikan gaji, ya, tidak ada, ya sukarela aja dia. Nah orang-orang kayak gini, jadi prioritas pertama zawil kurba, yaitu orang tua kita, bapak kita, kakak perempuan kita, dan anak kita, dan yaitu orang terdekat. Ya. Baru wabnu sabil, baru yatama, orang yatim, masakin, wabnu sabil. Jadi prioritas wabnu sabil. Kemudian mana ya? Nah ini wabnu sabil. Kemudian wasailin. Kemudian wafirikob. Nah, wa'atal mal ala hubbihi, ya, kepada orang miskin, ibnu sabil, wasailin, wafirikob, ya. Jadi tadi wasailin orang yang berminta-minta, ibnu sabil orang yang dalam perjalanan, wasailin orang berminta-minta, orang
minta-minta nggak disebut harus miskin atau kaya. Orang kaya kalau minta sesuatu pada kita, mungkin dia suatu kebutuhan yang kita nggak tahu, kita kasih. Wasailin, ya. Kalau kita emang banyak duit, ya, ada teman kita minta, aduh maaf dong saya punya lagi butuh nih untuk modal, saya sekarang usaha saya sedang bangkrut. Aduh, gimana ya? Padahal dia punya mobil BMW, padahal dia punya rumah mewah. Tapi kan rumah mewah itu harus bayar pajak, mobilnya bayar pajak. Kalau dijualnya susah. Belum, itu karena dia harus butuh segera. Nah, dia minta sama kita nih, dan kita punya uang, kita cukup kasih, wasailin, gitu. Apalagi yang minta-minta yang memang benar-benar orang nggak punya, ya udah kasih, wasailin. Jadi gitu ya. Maaf nyelak nih Pak Wah, Wimbo nih, usulan ya peminta-minta nih. boleh. Kan sekarang banyak tuh peminta-minta yang lebih Ya, kaya dari kita. Jadi kadang-kadang mau ngasih gitu kan, ya namanya manusia ya. Kadang-kadang, jadi lagi suzon ya. berita-berita gitu ya, penghasilan dia sehari lebih besar dari kita. Ya Gimana tuh? makanya di sini ada yang namanya skala prioritas. Hmm. Skala prioritasnya adalah Zawil kurba, yang terdekat. Kalau ada anak kita lebih butuh daripada orang lain itu kan gitu. Jadi prioritasnya orang terdekat. Kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, ibu sabil, baru sailin. Bahkan kalau saya malah nggak pernah ngasih orang minta-minta yang di jalan. Jadi kalau minta justru sahabat, orang terdekat ya. Kelihatan dia kayaknya mau ngutang, tapi ngutang nggak, takut nggak bisa bayar. Ya udah kita kasih aja. Eh, Itu yang Jadi yang pertama. dimaksud di ayat ini peminta-minta ini dilihat dari itu Ke- ya, Pak, skala Kebutuhan. prioritas itu ya. Oh Ya, iya, skala prioritas dan baik-baik. kebutuhan. Dan Ya. kalau kita tahu orang minta-minta yang kayak tadi, justru kita merusak mereka, kan merusak mereka. Kita ngasih uang 10.000 atau 5.000 atau 1.000, coba kali berapa? Dia punya mobil lebih kayak dari kita misalkan, dia jadi malas kerja, iya kan? Hmm. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya bukan tugas kita. Kita sih sebenarnya husnuzon aja, kasih-kasih aja kalau kita lagi hatinya lapang dan kita sudah memenuhi semuanya gitu. Nah, nggak usah seuzon. Nah, itu urusan pemerintah, dinas sosial yang membina dan seterusnya. Dinas kersos misalnya, atau Iya. mungkin bagian itu bukan urusan kita lah ya. Nah, tapi kalau kita mau ngasih, berpahalakah? Insya Allah tetap berpahala, ya, asal ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muslisin lahu. Kemudian satu lagi, orang yang berhutang itu kita kasih. Nah, itu adalah terkait dengan muamalah, terkait dengan hubungan sosial. Nah, jadi Islam mengajarkan hubungan sosial, ya. Kemudian wa aqamas shalah, berikan sholat, wa ataz zakat. Aqamas shalah itu hubungan dengan Allah, yaitu masalah ibadah. Juga dalam Islam diatur. Wa ataz zakat juga dalam hal apa istilahnya, memanage kekayaan. Jadi orang nggak boleh apa jadi, di dalam satu masyarakat yang normal tidak boleh antara si miskin dan si kaya itu punya jarak yang sangat jauh. Sementara ada orang yang kalau pulang pergi pakai pesawat yang pesawat yang mewah, sementara ada orang yang miskin makan aja susah. Ini berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Yaitu zakat tidak dioptimalkan. Gitu ya. Sementara ada orang yang makannya enak di Kentucky atau mungkin di mana gitu, minumannya mixi misalkan, ya.
Kemudian kadang-kadang kalau tinggal mesen pakai Grab di Hokben harganya bisa 100.000. Sementara ada orang yang makan ya satu telur berempat digoreng. Nah ini berarti antara si kaya dan yang miskin selalu jaraknya selalu jauh, maka dalam Islam diatur dengan zakat. Iya. Dan kita ada yang namanya pajak, lebih tinggi dari zakat. Tapi kalau zakat dioptimalkan, sebenarnya akan mengurangi yang namanya kesenjangan sosial. Nah ini termasuk muamalah. Wal mufunu ahbi ahdihim idza ahadu. Yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Nah ini terkait dengan masalah muamalah juga, terkait dengan perjanjian. Kalau masuk ASN kita pasti punya kontrak kerja. Kemudian kita melakukan sumpah setia lagi kasarnya sebagai ASN, ya. Dan ketika kita sudah melakukan janji, sabta apa yang namanya? Udah lama nggak ASN, nggak upacara. Apa yang janji ya tiap apel tuh suka diungkapkan. Nah, itu janji sebenarnya. Dan ketika kita mengakui bahwa kita ini warga negara, punya KTP Indonesia, maka kita harus memenuhi janji-janji kita, yaitu memenuhi kewajiban kita kepada negara. Bayar pajak. Itu bagian dari perjanjian, ya. Yang harus kita penuhi. Dan bisa diatur itu. Dan janji-janji kecil, misalnya perjanjian apalagi perjanjian akad nikah, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, itu janji yang harus terus dipenuhi. Memberikan nafkah, lahir, batin, mendidik anaknya dan seterusnya, itu janji. Dan kita janji perdagangan, bahkan di ayat ini dikatakan fal yaktub bainahum bil adl. Itu kalau dalam perdagangan itu harus ada janji, hutang-hutang harus ada hitung secara tertulis. Itu harus dipenuhi. Nah, inilah Islam mengajarkan semacam itu. Kemudian masalah integritas. Wasobirina fil ba'sa. Orang-orang yang sabar di dalam penderitaan. Kalau jadi ASN, kemudian dia cuma golongan 2, Allahu Akbar. Menderita. Hutang di bank tiap bulan habis tinggal 10.000. Nah, nauzubillah min dzalik. Berat. Tapi dia tetap harus memenuhi dan sabar ya di dalam mengerjakan semua tugas-tugas negara walaupun memang berat. Itu namanya integritas, ya. Wahinal ba's, dan dia juga sabar di dalam pada saat terjadi mungkin hinal ba's, yaitu suasana peperangan, ya. Seperti dulu Indonesia ketika para pejuang mengusir penjajah, itu sabar. Ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan matanya, ada kehilangan nyawanya, ada yang akhirnya tinggal jadi anak yatim karena bapak ibunya telah dibunuh oleh musuh, ya. Nah, hainal mas, ya. Nah, inilah dikatakan ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini salah satu dalil, salah satu petunjuk bahwa Islam merupakan merupakan agama yang sumul, ya. Jadi fahadi ayatu wahidah min ayati bayyinat sumulu fil Islam. Ini adalah satu ayat ya dari ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang as-sumul fil Islam. Ya. Oke. Paham ya? Ada. Lanjut. Ya, lanjutnya kemana nih?
Nah, oke. Nah, sekarang dalil yang lain. Jam berapa ini? Oh, 5 menit lagi. Oke. Ini masih ada lanjutnya pekan depan aja ya, bagian ketiga ya. Gimana? Kita lanjut ke tanya jawab aja ya. Balik ke Boleh, MC. boleh. Langsung tanya jawab. Karena ini masih panjang nih penjelasannya. Ya. Baik. Ya. Ya. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya seputaran materi atau di luar materi boleh ya, Pak Ustadz ya? Iya, boleh. Ya, Yang ayo monggo bagus kita silakan yang materi. mau Ya, bertanya. ya. Bukan hanya bertanya ya, boleh memberikan masukan atau Ya. silakan. Mau di Pak absen? Harjo, Pak Guru, monggo. Ada. Tidak ada? Udah cukup. Ya cukup. Masih relevan. Tapi Tapi gini Pak Ustadz. aja, Pak Bentar Guru. Pak Ustadz. Tadi itu terdengar nggak suara saya? Dengar. Jelas. Masalah ASN itu tadi. Masalah hutang berhutang. Nah, Ya, itu bukannya tergantung manusianya Pak Ustadz. betul. Jadi benar, walaupun dipotong tinggal 10.000. Pengalaman ya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah selesai. Udah Sama. mengabdinya udah selesai, tinggal kita mengabdi ke ya di sini aja. Nah, jadi memang tergantung manusianya kan Pak Ustadz ya. Nah, jadi memang kemudian yang apa tadi tuh dalam bir tuh. Ini mau tanya Pak Ustadz, kalau bir Ali itu airnya Ali atau bagaimana itu Pak Ustadz yang udah umroh? Ada yang bisa jawab? Saya malah belum ke sana masalahnya nih. Dia belum nanya-nanya. Hanya Ya, itu aja. sumurnya Ali. Sambil ini aja, sambil intermezzo. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. jangan tegang. Jadi Ya, menambah wawasan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Pak Guru kita. Oh ya, benar. Segala sesuatu kalau masalah hutang. Tapi ini saya hanya mengungkapkan fakta ya. Hampir semua teman-teman saya yang golongan 2, golongan 3, ya tanda kutip terpaksa harus ngutang. Kenapa terpaksa? Kadang-kadang ada yang terpaksa karena gaya hidup. Ada yang terpaksa memang terpaksa. Kalau dia nggak hutang, dia nggak bisa nyekolahkan anaknya. Jadi dia ngutang untuk nyekolahin anaknya. Ada yang terpaksa juga karena satu kondisi dia harus beli rumah, kalau nggak punya terus kontrak dia hitung-hitung malah jadi menyusahkan. Akhirnya beli rumah dengan cara ngontrak karena nggak bisa bayar cash. Dan itu sangat menyakitkan, ya. Di kertas dapat uang sekian juta, 4,5 juta, tapi yang didapat cuma 500.000 karena dipotong untuk rumah. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang sabar, dia tetap tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar. Dia tetap bekerja, memenuhi tugasnya sebagai abdi negara, dan untuk menutupi itu kadang sampai dia harus mencari penghasilan dengan cara ada yang ojek, ada yang macam-macam lah ya. Nah, itu beberapa hal. Tapi kalau yang golongan yang pejabat lah ya nggak terlalu. Nah, yang pejabat ini yang berhutang biasanya gaya hidup, ya, biasa gaya hidup. Tapi yang maksudnya nggak pejabat biasanya ya karena kebutuhan. Baik, ala kulihal intinya saya cuma mencontohkan kesabaran gitu di dalam kondisi. Untuk albir ada yang mau menambahkan? Bir Ali, ya memang bir itu artinya sumur ya. Tempat ambil mikot itu kan ya kalau umroh atau haji ya? Iya benar ya?
apa tuh? Bir Ali mikot mikot. untuk ini apa pakai ihram ya? Iya. Ya, Jadi, maksudnya itu namanya nih tadi. Namanya apakah kaitannya dengan sumurnya Ali? Itu. tadi barusan saya sih Google. Jadi ya Bir Ali itu sumur yang digali oleh Sayyidina Ali. Oh gitu. Oh gitu ya. Bir Ali. Makanya dinamakan Bir Ali. Bir Ali. Dan di situ Iya, betul. dibangun ada masjid gitu. Makanya jadi Oh namanya iya. Bir Ali. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Google. Sama-sama. Gitu. Mbak Google tuh Masya menjawab Allah. semua permasalahan. Baik, ini ada juga yang nanya janji gombal itu gimana Ustadz? Nah ini ada yang Apa janji gombal? itu tuh ada di apa di chat gitu ada yang ada. Janji gombal itu maksudnya apa? Ini siapa yang nanya nih? XYZ. Kalau nggak salah ini eh, si eh, Mbah siapa tuh? Mbah Mbah siapa nih? Sonono orang Kalau Cibubur, nggak orang Nggak ada salah di Cibubur. saya. Mbah Yusuf ya? Yusuf ya? Bukan. Oh bukan. Bukan yang ganteng itu orangnya. Oh yang Mbah ganteng. Apa XYZK? Oh, Medi. Medi, ya Medi Oh itu ada Medi, Pak Haji. Mbah Medi. Oh iya. Baik Mbah Medi. Kaki gombal. Mbak Ya Medi, inilah berat kita kadang-kadang. Janji itu ngeri emang. Karena nanti kalau di dunia nggak ditepati di akhirat. Nah kalau nggak dibayar gimana? Ngeri emang. Masya Allah la hawla wala quwwata illa billah. Nah inilah di dalam Islam itu diatur sebuah perjanjian itu tidak boleh hanya di mulut, tapi di sisi Allah mulut itu akan tercatat. Ya, kalau perjanjian jual beli, nah ini ada Pak siapa nih yang memang di ilmu hukum ya, doktor bidang apa gitu, Islam, dan itu pasti dia harus tertulis, termasuk ada akte jual beli, ada akte waris, Harta perjanjian. akta perjanjian harus begitu, ya. Dan Islam itu mengajarkan semacam itu. Tapi kalau janji-janji yang di mulut itu hanya dia dengan Allah, tidak ada ikatan secara hukum formal. Dalam Islam hukum formal itu harus tertulis. Bisa jadi dia janji, ya tanda kutip, untuk nyenangin orang. Seperti ini ya pendidikan yang salah buat kita. Misalkan dia janji pada anak-anaknya supaya nggak nangis, "Nak, jangan nangis," gitu ya. Ntar saya beliin balon. Anakku dengan nangis nggak jadi beliin balon. Nah, dari kecil gitu. Nah, itu janji ya. Nah, ini ada lagi yang tanya lagi. Islam sudah sempurna. Kenapa dalam keseharian masih ada apa nih? Menjalankan ritual yang tidak ada suruhan atau dalilnya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Al-yauma akmal. Pada hari sudah sempurnakan. Tapi ada ritual yang tidak ada dalilnya. Selama ritual yang tidak ada dalil, tidak ada larangan, tapi itu bukan ritual yang khas, boleh. Kok beri banget? Wow, Wimbo katanya mengatakan boleh. Contoh, dalilnya adalah Fadkurullaha zikron kasiro. Ini kan perintah. Zikirlah dengan zikir yang banyak. Lalu kita berzikir, kan banyak. Lalu kita berzikir, ngumpulin orang, kemudian yuk kita zikir bareng-bareng. Apakah ada larangan zikir bareng-bareng? Kalau tidak ada larangan, silakan. Emang tidak ada larangan. Berapa ulama justru zikir bersama-sama, bahkan ada hadis ya, itu kalau orang zikir bersama-sama itu nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan sakinah, malaikat akan menaungi. Contoh seperti itu. Nah ini yang jadi salah karena ingin merasa Islam itu masih kurang,
Sehingga dia nyari yang baru-baru. Ngapain cari yang baru-baru, pakai yang apa, yang sudah pasti saja kita kadang nggak bisa mengamalkan, yang maksur, ya, tambah lagi yang lain-lain, jadi nyusahin. Gitu. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi karena sudah sempurna, baiknya memang yang melakukan ibadah khas, bukan baiknya, harus. Kalau ibadah wajib kayak sholat, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nggak usah ditambah-tambah, sholat harus, misalkan yang harusnya sholat kalau jamaah ya, sholat berjamaah, nanti kita bahas khususnya. Itu laki-laki jadi imam, nggak boleh perempuan. Kita coba-coba perempuan jadi imam, itu namanya melakukan sesuatu tanpa dalil. Laki-laki dan perempuan campur baur di dalam satu saf, itu nggak boleh, ada larangannya dan nggak dicontohkan Rasul. Nah itu contoh-contoh itu. Ya oke, nanti itu kita lama-lama akan kita tahu mana yang kita boleh melakukan ibadah tanda kutip tidak ada contoh dari Rasulullah, ya, tapi dilakukan di zaman sahabat, dilakukan zaman tabiin, dan akhirnya diikuti oleh kita. Mana yang zaman Rasulullah dan sampai sekarang dilakukan, nanti nyampe lah materi itu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ini sebenarnya materinya masih nanti pekan depan ya. Kalau saya selalu nawarkan, kalau ada yang mau ngisi selain saya silakan. Ya, insya Allah pekan depan kita Sumuniyatul Islam bagian kedua. Dalil yang terkait dengan hikmah sholat sebagai salah satu dalil Sumuniyatul Islam. Pekan depan ya. Oke. Saya cukupkan, kembalikan ke MC. Tafadhol. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai pengajian online kita kali ini. Kita akhiri dengan doa penutup ya, Pak Ustadz. Yes. Monggo Pak Ustadz ya. Oh, saya langsung. Doa penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi jalalika karimil azim sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wa afiyatal jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqril maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Jazakallah Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua. Sampai ketemu insya Allah minggu depan lagi ya, Ustadz ya. Insyaallah. Melanjutkan bagian kedua. Ya. Saya tutup pengajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf lahir batin wabarakatuh. semuanya.